Welcome to Carvagaza, and let's talk about cars. Toyota adalah salah satu pabrikan Jepang yang mungkin dalam 20 tahun belakangan itu mendapat anggapan bahwa Toyota sudah menjadi pabrikan yang membosankan. Udah nggak ada lagi gairah untuk menghadirkan mobil-mobil yang menyenangkan, yang fun to drive, dan memanjakan pengemudi dengan sensasi kesenangannya. Tapi selama beberapa tahun belakangan, Toyota mulai berubah lagi. Seperti menjadi Toyota yang di awal tahun 90-an atau di era 80-an dengan mobil-mobil menyenangkannya. Di tahun 2019, Toyota menghadirkan GR Supra yang merupakan generasi kelima dari Toyota Supra yang di awal tahun 2000-an itu di stop produksinya. Kemudian Celica juga di stop produksi. Dan selama periode di antara kelahiran Supra generasi kelima dan yang sebelumnya itu Toyota praktis hanya memiliki satu model sports car, yaitu Toyota 86. Toyota 86 itu adalah hasil pengembangan bersama Toyota dengan Subaru. Kemudian GR Supra adalah hasil pengembangan bersama Toyota bersama BMW yang kemudian melahirkan Z4 generasi terbaru juga. Dan inilah GR Yaris. Oke, sedikit mengingat soal highlight dari mobil ini yang pernah kita coba pada sesi first drive di BSD di bulan Oktober 2021 lalu, yang videonya bisa dilihat di link di atas ini. Awalnya mobil ini hanya diproduksi sebanyak 2.500 unit oleh Toyota untuk memenuhi persyaratan homologasi World Rally Championship. Jadi GR Yaris ini dibuat untuk menjadi basis pengembangan mobil balap di World Rally Championship kelas tertinggi yang sekarang udah dipakai mulai tahun 2022. Kemudian setelah melihat betapa besarnya potensi dari mobil ini dan tingginya minat terhadap GR Yaris di seluruh dunia, Toyota menambah unit produksinya menjadi 25.000 unit di seluruh dunia, artinya 10 kali lipat lebih banyak dibandingkan rencana awal. Di Indonesia sendiri, mobil ini datang hanya sebanyak 125 unit secara resmi oleh PT Toyota Astra Motor. Harganya waktu diluncurkan itu 850 jutaan rupiah on the road untuk di pasar Indonesia. Kemudian kalau Anda menemukan mobil ini di importir umum yang nggak resmi dari Toyota, harganya sekarang udah bisa mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Nah, highlight lain dari mobil ini adalah nggak seperti varian Yaris generasi terbaru yang udah beredar di Jepang dan Eropa. GR Yaris ini punya mesin 1600 cc turbo 3 silinder yang dikembangkan khusus untuk mobil ini dan kemudian digunakan untuk mobil balap di WRC. Menariknya, ini adalah salah satu mesin 3 silinder paling powerful di dunia dengan tenaga 268 horsepower, sementara torsinya 370 Nm yang hanya kalah dari mesin 3 silinder yang dibikin oleh Koenigsegg Gamera yang sebenarnya itu bukan mobil yang jadi kompetitor langsung dari GR Yaris dan punya kelas yang jauh di atasnya. Tapi seenggaknya ini adalah mesin 3 silinder paling powerful yang punya reputasi tidak bisa dipandang sebelah mata dan bisa dibeli dengan harga yang nggak sampai 1 miliar resminya di Indonesia. Kemudian yang menarik dari spesifikasi GR Yaris ini, selain mesin 3 silinder yang sangat powerful, Toyota juga membekali sistem penggeraknya all-wheel drive yang dilabeli sebagai GR4 yang dikembangkan khusus oleh Toyota Gazoo Racing, yang distribusi outputnya itu bisa dipindah atau diatur sesuai kemauan kita dengan 3 mode berbeda. Entah untuk roda belakang dan roda belakang itu komposisinya mau berapa persen, kita bisa atur dari sebuah tombol transfer case yang simple di dalam kabinnya. Nah, jadi dari spesifikasi dan latar belakang dikembangkannya mobil ini, bisa dibilang GR Yaris ini seperti mobil-mobil legendaris yang pernah ada dan pernah menjadi ikon di World Rally Championship seperti Mitsubishi Lancer Evolution, kemudian Audi Sport Quattro, kemudian ada Lancia Delta Integrale HF, dan beberapa model lain yang pernah jadi ikon di World Rally Championship. Nah, sebelum kita mulai ngetes mobil ini di jalan, interior dari GR Yaris ini dibikin sedemikian rupa untuk memberikan sensasi yang berbeda, sensasi yang lebih engaging untuk kita menikmati performa ini secara maksimal. Mulai dari joknya, ini udah semi bucket, ada lapisan Alcantara, kulit, dan fabric sedikit dengan jahitan merah dan logo GR di sandarannya, di headrest. Kemudian mobil ini hanya ditawarkan dengan transmisi manual yang
tuasnya itu udah menggunakan mode short shift, jadi jarak antara perpindahan giginya itu pendek. Jadi untuk kita geber mobil ini secara kencang, kita nggak akan kehilangan waktu terlalu banyak kalau kita berpindah gigi. Kemudian mobil ini juga masih pakai tuas rem parkir konvensional, belum pakai electric parking brake. Dan di sini yang seperti saya bilang tadi, ini adalah tombol untuk operasikan transfer case-nya. Jadi ada 3 mode. Kalau defaultnya itu namanya normal, mode normal, dia distribusi outputnya itu 60% di roda depan dan 40% di roda belakang. Kemudian kalau kita putar ke kiri ke mode sport, itu akan memberikan distribusinya 30% di roda depan dan 70% di roda belakang. Jadi ini adalah mode yang banyak orang pakai untuk ngajak GR Yaris ini ngepot-ngepot, drifting, segala macam, karena roda belakangnya itu lebih dominan memberikan output. Kemudian di mode itu juga orang biasanya menggunakan handbrake untuk secara otomatis memutus aliran output ke roda belakang. Kalau biasanya kita harus tekan kopling dulu untuk bisa initiate drifting, di GR Yaris ini nggak perlu, cukup langsung tarik seketika aja, langsung lepas, dia secara otomatis akan memutus koneksi mesin ke gardan belakang secara otomatis dan secara sementara. Kemudian mode ketiga itu track, yang akan memberikan distribusi full 50% antara roda depan dan belakang. Sistem infotainmentnya, walaupun layarnya nggak besar, touchscreen, tapi udah support Apple CarPlay dan Android Auto. Ada hal menarik dari Toyota GR Yaris ini yang mungkin bukan menjadi hal pertama yang ada dalam ekspektasi kita di mobil seperti GR Yaris ini. Ternyata Toyota juga memberikan beberapa fitur dari Toyota Safety Sense untuk GR Yaris ini. Di setirnya sendiri kita bisa lihat ada beberapa tombol untuk mengaktifkan cruise control yang punya fungsi radar cruise control. Jadi selain kita bisa set di kecepatan berapa mobil ini bisa berjalan secara konstan, kita juga bisa mengatur seberapa dekat atau jauh mobil ini menjaga jaraknya dengan kendaraan lain di depannya. Ya, itu tadi fitur utama dari Toyota Safety Sense yang ada di GR Yaris ini, Dynamic Radar Cruise Control. Kemudian di tombol setir juga ada fitur Lane Tracing Assist yang bisa menjaga posisi mobil kita agar nggak keluar lajur seandainya kita lengah atau mungkin kita bergeser pindah lajur tanpa menyalakan sen terlebih dahulu. Jadi dia akan ngasih peringatan suara dan memberi koreksi setir untuk menjaga posisi mobil kita agar nggak keluar dari marka jalan. Kemudian fitur lainnya adalah Pre-Collision System yang akan mencegah kecelakaan ke arah depan kalau misalnya kita terlalu cepat atau nggak mengurangi kecepatan saat kendaraan lain di depan kita itu mengurangi kecepatan. Jadi dia akan memberikan peringatan dan mungkin juga ngasih pengereman secara otomatis yang sebenarnya selama kita nyoba mobil ini nggak begitu kita coba ya fitur ini. Kemudian fitur lain dari Toyota Safety Sense adalah Auto High Beam yang pengoperasiannya ada di tombol di bagian bawah dashboard sebelah kanan. Jadi itu dia. Sekarang kita lanjut lagi jalan dengan Toyota GR Yaris sambil sesekali kita coba fitur Toyota Safety Sense-nya. Untuk beberapa kalangan mungkin kalau melihat spesifikasi atau tahu latar belakang dari pengembangan dari Toyota GR Yaris ini akan berpikir kalau mobil ini nggak akan menjadi mobil yang nyaman atau praktis untuk digunakan berkendara sehari-hari dalam kota. Tapi ternyata nggak juga, karena selama saya beberapa hari nyoba mobil ini, Toyota GR Yaris ini ya jadi kayak hatchback konvensional aja, tetap nyaman kok. Walaupun emang mungkin zaman sekarang orang nggak banyak yang masih milih transmisi manual untuk jadi mobil sehari-harinya untuk di kelas seperti Yaris ini. Apalagi ini Yaris yang dijual dengan harga hampir 4 kali lipat dari harga Yaris biasa yang dipasarkan oleh Toyota Astra Motor. Koplingnya itu nggak terlalu keras. Mungkin kalau dibandingin sama kopling manualnya hatchback kecil yang ada di Indonesia sekarang seperti LCGC atau hatchback sekelas Honda Brio dan segala macamnya, itu ya lebih keras pasti. Tapi nggak senyiksa
seperti yang orang mungkin dulu pernah ngalamin waktu zamannya Mitsubishi Lancer Evo 7, 8, 9 sama Subaru Impreza di generasi yang sama ya tahunnya ya. Ini menurut saya masih dalam batas atau dalam kadar yang cukup nyaman untuk bisa dibawa sehari-hari. Nggak cepet capek ya kalau pakai transmisi manualnya, openingnya ini. Kemudian yang perlu diperhatiin juga jarak antara perpindahan giginya itu cukup pendek karena pakai mode short shift. Jadi itu salah satu hal yang perlu diadaptasi juga kalau kita nyetir Toyota Yaris ini di jalanan dalam kota. Tapi ya sebenarnya itu juga bukan jadi hal yang besar atau hal yang terlalu signifikan untuk diadaptasi, tapi ini memberikan sensasi yang beda dibandingkan mobil-mobil bertransmisi manual biasanya. Dan barusan saya lewat rumble strip atau kita kejut di jalanan. Itu saat kita melewati jalan bergelombang seperti misalnya jalan pita kejut tadi atau mungkin ada lubang jalan, mobil ini memang kaku, suspensinya cenderung keras karena memang punya karakter yang sporty. Kalau digambarin atau diumpamain, suspensinya Toyota GR Yaris ini mirip seperti kalau kita nyetir Mini Cooper S yang hatchback ya, bukan yang Countryman. Jadi apapun Mini yang bukan Countryman tapi trimnya Cooper S, ini mobil mirip bandingan suspensinya, kadar kekerasannya, kemudian putaran setirnya juga mirip-mirip. Tapi bedanya dibandingkan dengan Mini Cooper 3-door lah, kalau kita bandingkan apple to apple mungkin, Mini 3-door Cooper S itu punya putaran setir yang dibilang seperti go-kart feel. Di GR Yaris ini juga mirip-mirip karena dengan mode normal itu dominan di roda depan, penggeraknya 60% ke roda depan dan 40% ke roda belakang. Putaran setirnya juga agak berat untuk mobil sekecil ini. Dan bedanya dengan mobil-mobil lain yang punya pilihan mode berkendara, di GR Yaris ini kalau kita pindah dari mode normal ke track atau ke sport misalnya, itu cuma mengubah distribusi output antara roda depan dan belakang. Jadi nggak ada efeknya ke setir, ke suspensi, atau ke respons mesin, semuanya sama. Jadi Toyota hanya melakukan perubahan mapping dari distribusi output antara roda depan dan belakangnya dari mesin GR Yaris ini. Kemudian soal kekedapan, mobil ini juga cukup kedap kok, walaupun suspensinya keras, itu yang jadi bikin mobil ini agak berisik ya. Jadi guncangannya lebih keras, mungkin untuk penumpang kurang nyaman. Tapi untuk pengemudi sih ya ini masih bisa dimaklumi lah. Kemudian untuk di dalam kota, kalau kita takut pindah giginya itu terlalu tinggi RPM-nya, kita bisa aktifin mode atau fitur IMT yang ada di sebelah tuas rem parkirnya. Kemudian mobil ini juga mendukung setidaknya sedikit bisa dibikin irit konsumsi bahan bakarnya karena ada fitur idling start stop atau auto start stop. Kalau kita lagi berhenti dan kita injek rem, sistemnya akan mematikan mesin sementara untuk menghemat konsumsi bahan bakarnya saat kita sedang mobilitas di dalam kota. Lalu gimana performa mesinnya untuk di dalam kota ini? Nah, ini juga salah satu hal yang perlu diperhatikan kalau kita nyetir GR Yaris di dalam kota. Kalau di jalanan yang santai ini mobil torsinya padat, turbonya aktif lumayan di RPM rendah, tapi di RPM tengah itu kerasa mobil ini enak banget larinya. Kita tekan gas dikit, dia langsung kasih torsi yang cukup kuat untuk kita misalnya mau nyadap kendaraan lain di depan. Tapi yang perlu diperhatikan adalah mobil ini di setiap giginya punya nafas yang lumayan panjang. Jadi kalau kita keasikan sama torsi mesinnya, kita bisa lupa kalau kita harus pindah gigi ke yang lebih tinggi.
Kalau lupa ya ntar jadi keasikan, RPM-nya terlalu tinggi, bensinnya jadi boros. Nah, kalau bicara soal konsumsi bahan bakar, selama saya ngatas mobil ini, angka rata-rata konsumsi bahan bakarnya itu paling irit ada di angka 8,6 km per liter. Itu angka paling paling hemat yang saya udah coba lagi untuk diirit-iritin, tapi sayangnya nggak bisa dapat angka yang lebih bagus lagi. Ya, bicara lagi soal kenyamanan ya. Mobil ini adalah hatchback yang nyaman menurut saya, walaupun punya karakter yang sangat sporty, sangat berorientasi motorsport, tapi transmisi manualnya gampang dioperasikan, koplingnya nggak agresif, nggak keras, kemudian setirnya ini benar-benar komunikatif, ruang kabinnya lega untuk penumpang di depan tentunya, tapi kalau untuk ke penumpang di belakang ya harus kompromi dengan headroom yang terbatas, kemudian legroom yang juga mungkin agak sempit untuk orang dewasa. Tapi saya sempat pakai mobil ini untuk diisi sampai full 4 orang di kursi belakang, tapi nggak ada nggak ada komplain yang benar-benar negatif soal kenyamanan di kursi belakangnya ya. Nah, kalau kita buka dikit nih kacanya, kita ke gigi yang rendah, terus kita gas dan pindah gigi di RPM tengah, kita bisa dengar suara blow off valve-nya dari mesin waktu kita lepas gas, dan itu jadi salah satu sensasi yang menarik dari mesin turbo Toyota GR Yaris. Nah, siapa sangka kalau mobil seperti Toyota GR Yaris ini ternyata dilengkapi juga dengan fitur-fitur keselamatan yang lumayan canggih dari Toyota Safety Sense. Ada 4 seenggaknya fitur-fitur tadi, yang kalau kita bilang itu fiturnya akan lebih signifikan terasa kalau kita lagi di jalan tol. Seperti kalau misalnya kita lagi di tengah-tengah jalan nih, jadi kita sengaja atau nggak sengaja pindah lajur tanpa kita kasih lampu sen, dia akan ngasih peringatan kalau kita nyentuh marka jalan tanpa pasang lampu sen, dan dia akan ngasih koreksi setir secara otomatis, tapi koreksinya itu halus ya. Kemudian selain itu juga ada pre-collision system yang akan memberi peringatan kalau kita terlalu dekat sama kendaraan di depan tanpa mengurangi kecepatan, yang sebenarnya sih nggak mau dites juga ya, karena takutnya terkenapa-napa kalau misalnya sistemnya lagi malfunction atau salah kebaca, ntar malah jadi tabrakan beneran. Tapi harusnya itu sistem juga sudah termasuk dengan emergency auto brake, jadi mobil akan mengerem secara otomatis. Selain itu ada dynamic radar cruise control, ya seperti di mobil-mobil lainnya. Belakangan juga kita pernah coba seperti di all new Honda BRV, di Honda CR-V juga pernah. Kemudian akan ada di beberapa mobil-mobil baru ke depannya, yang sebenarnya fitur-fitur ini udah menjadi semakin umum ya, ada di mobil-mobil baru sekarang. Karena ya kalau nggak punya fitur-fitur keselamatan gitu tuh rasanya kayak kurang gitu ya. Kemudian auto high beam juga seperti mobil-mobil lain, dia akan ngasih pencahayaan yang lebih maksimal, nyalain lampu dim kalau kita dalam kondisi jalanan yang benar-benar gelap, nggak ada pencahayaan sama sekali. Itu secara otomatis tanpa kita harus aktifin lampu dim dari tuas di sebelah kiri ini. Oh ya, Toyota Yaris ini walaupun ini mobil Jepang, brandnya Toyota, tapi tuas untuk aktifin lampu sama wiper itu kebalik, jadi di sebelah kiri, jadi kayak mobil Eropa atau mobil Amerika, kayak di sebelah kanan. Padahal kalau kita tahu Lexus juga untuk aktifin lampu-lampu itu ada di sebelah kanan seperti umumnya mobil-mobil Jepang. Nah, sekarang kita udah di jalan tol, gimana performa GR Yaris ini untuk jalan agak kencang?
ya seperti yang saya bilang tadi, mobil ini punya nafas yang panjang di setiap giginya. Jadi sweet spotnya itu ada di RPM tengah antara 2000 sampai 5000. Itu dimana torsinya benar-benar kerasa enak banget. Kita cukup tekan pedal gas dikit untuk misalnya mau nyalip tanpa harus kita turunin gigi dulu. Tapi bisa juga kalau turunin gigi, karena kita bisa nikmati fitur IMT, jadi dia akan rev match secara otomatis waktu kita masukin ke gigi rendah tanpa harus injek pedal gas atau heel ento kalau kita pakai teknik di balapan. Sekarang kita lagi gigi 4 di kecepatan 80 km per jam. Coba kita turunin ke gigi 3. Gigi 3 aja masih bisa dapat kecepatan 1 km per jam di putaran belum sampai 4000 rpm. Itu artinya bisa jadi menurut saya sih yakin kalau di gigi 4 mobil ini bisa sampai di kecepatan di atas 150 km per jam. Tapi entah kenapa mobil ini punya suara mesinnya agak aneh. Beberapa kali saya ambil gambar di luar, mobil ini lagi lewat dengan kecepatan yang lumayan kencang dan RPM-nya tinggi. Suara mesinnya itu kalau di luar kurang teriak. Jadi karena mesin turbo mungkin juga kompresinya besar, dia agak mendem suaranya. Itu juga suara knalpotnya, walaupun dari dalam kabin ini kedengeran lumayan kencang ya. Tapi ternyata kalau di luar, kalau kita rekam itu suaranya nggak terlalu kencang. Suara paling enak dari GR Yaris ini kalau kita starter waktu baru dinyalain pertama kali setelah mungkin diparkir atau dimatiin semalaman. Jadi nyalain di pagi hari itu suaranya enak banget. Saya sih curiganya kalau suara mesinnya GR Yaris ini di amplified ke speaker di dalam kabin, jadi kita seakan dengar suara mesinnya itu kenceng. Ini seperti yang dilakukan Toyota di GR Supra, yang kalau kita tahu itu juga di-develop oleh BMW, salah satu pabrikan yang paling sering mengadopsi teknik ini untuk ngasih suara mesin yang dengeran lebih kenceng dari dalam kabin. Ya, tapi walaupun begitu ya nggak apa-apa lah, bukan masalah yang gimana-gimana. Sengaja kita bisa nikmatin GR Yaris ini dengan suara yang menggugah. Emang GR Yaris ini mobil yang sporty, hatchback yang compact, dan performanya nggak bisa dipandang sebelah mata. Torsinya itu 370 Nm lebih. Jadi ini mobil yang benar-benar berpotensi untuk jadi mobil kencang, bukan hanya di jalan raya, tapi saya yakin mobil ini juga punya potensi yang sangat besar untuk bisa jadi mobil yang fun to drive di sirkuit. Ya, kita semua udah tahu kalau banyak orang yang ngetes mobil ini dipakai untuk drifting, karena kita bisa pindah distribusi outputnya itu 70% ke roda belakang di mode sport. Jadi ya itu salah satu indikasi kalau GR Yaris ini punya performa yang sangat besar untuk bisa kita manfaatkan untuk bersenang-senang setiap saat. Dan seperti saya bilang tadi, mobil ini benar-benar mobil yang nyaman untuk dipakai sehari-hari. Nah, jadi itu dia review test drive untuk Toyota GR Yaris, hot hatchback terbaru dari Toyota yang dibangun untuk jadi basis pengembangan mobil rally kelas Rally 1 di World Rally Championships. Mobil ini limited, dan walaupun punya spesifikasi yang cukup agresif di atas kertas, tapi ternyata mobil ini bisa jadi mobil yang nyaman untuk dibawa sehari-hari. Kemudian punya fitur-fitur yang nggak kebayang ada di mobil ini, seperti Toyota Safety Sense. Dan yang jelas mobil ini memberikan sensasi sebuah
hatchback sporty yang benar-benar bisa kita eksploitasi seluruh performanya setiap saat tanpa harus kita pergi ke sirkuit. Tapi kayaknya mungkin akan asik juga ya kalau bawa ini mobil ke sirkuit untuk kita coba seasik apa sih performanya. Ya mungkin akan ada kesempatannya nanti. Oke, terima kasih sudah tonton video ini. Kalau Anda suka video ini, silahkan tombol like dan share. Kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, langsung tulis di kolom komen. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk subscribe ke channel Carvaganza. Main-main juga ke channel The Official Auto, website carvaganza.com, auto.com, dan zigwheels.co.id. Sampai jumpa di video Carvaganza selanjutnya, and let's talk about cars.